Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kita kembali untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bertemu kembali pada kajian Kitab Bulughul Maram pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas masih yang berkenaan dengan bab sifatis shalah. Bab yang menjelaskan tentang sifat salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus terus membahas tentang masalah ini? Ya, karena penting kita terus mengetahui terutama dalam kaifiat di dalam salat. Maka salat ini dikatakan sebagai amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan bacakan hadis yang ke-278. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati." Idza qumta, apabila kamu berdiri, ila sholati, untuk salat, fa asgidil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Jadi ketika kita mau salat, maka ya kita harus berwudu terlebih dahulu karena salah satu syarat ya. Maka kita harus dalam keadaan punya wudu. Kalau orang sholat tanpa wudu ya tidak sah. Fa asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Kalau memang kita masih punya wudu, maka boleh untuk menyempurnakan wudunya kembali. Sumastakbili al-kiblata, kemudian setelah itu menghadaplah ke arah kiblat. Dan ini ya memang salah satu anjuran yang harus dilakukan, termasuk dari syarat salat, rukun salat adalah menghadap ke kiblat. Posisi kita ke kiblat itu, badan ini diarahkan lurus ke arah kiblat sesuai yang sudah ditentukan atau arahan yang ada di masjid ini ya. Kalau kiblat ke sana ya kita berarti menghadapnya ke sana. Jadi jangan udah tahu kiblat ke sana menghadap sholat ke sana. Kagak sah gitu. Ini mah ya Pak, dah kiblat mah ke sana, udah tahu ke sana. Tiba-tiba menghadapnya ke sana, kagak sah salat. Maka menghadap ke arah kiblat ya. Bahkan badan kita pun ketika takbir saja ini pun telapak diarahkan ke kiblat ya. Allahu akbar. Kemudian kaki-kaki pun jari-jari harus diarahkan ke
ke kiblat. Gitu. Maka jari ini, misalkan jari kaki ini, jari kaki. Terus jari kaki ini pun harus diarahkan kemana? Ke kiblat. Jadi lurus gitu. Jadi jangan dibelok begini, ya maaf ya. Kaki itu ketika posisi berdiri, maka arahkan ke kiblat lurus begini. Ya. Maka dalam kitab Fathul Qorib ada disebutkan bahwa walau kharaja ba'du badanihi an musafatiha. Kalaulah sebagian badan ini tidak diarahkan ke arah kiblat, fala yasihu salatuhu. Salat itu dikatakan tidak sah. Ya. Ini dalam kitab Fathul Qorib, ada kitab takrib itu ya. Maka jari-jari pun harus di mana? Diarahkan ke kiblat. Setelah badan diarahkan ke kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang memang kamu mudah membacanya. Jadi membaca ayat Al-Qur'an ya yang kita hafal saja. Kalau yang kagak hafal ya jangan. Habis baca Fatihah kita membaca, misalkan mau mencoba baca surah Al-Maidah tapi kagak hafal. Akhirnya apa? Diam. Makmum jadi bingung, ini imam mau ngapain diam begitu. Maka bacalah ayat Al-Qur'an yang sekiranya kita hafal. Boleh ayat-ayat ya pendek gitu ya. Di juz 30 silahkan baca itu. Daripada misalkan ayatnya panjang tapi kita kagak hafal, surat panjang tapi kitanya kagak hafal, repot. Jadi membaca ayat Al-Qur'an yang sekiranya mudah. Ya yang kita hafal saja gitu ya. Apalagi ya jadi imam itu kan harus melihat situasi atau kondisi makmumnya. Makmum itu tidak semuanya orang sehat, ada yang sakit kakinya, ada yang encok, ada yang asam urat gitu. Berdiri lama-lama kagak kuat, ya dikondisikan saja. Ya. Silahkan mau mengambil surat-surat panjang, tapi tetap ya dibaca 2 ayat, 3 ayat, itu aja udah. Atau surat-surat yang pendek yang kita pilih. Jadi dilihat atau melihat kondisi makmumnya. Semuanya tidak mudah, campuran yang tua ada, yang sehat, yang sakit pun ada. Terkadang orang yang sakit pengen berjamaah maksain diri ke masjid. Tiba-tiba imamnya panjang baca suratnya, kapok itu. Besoknya lagi enggak mau ke masjid, di rumah aja. Sengaja maksain ke masjid, tadinya pengen berjamaah tapi panjang imamnya baca suratnya, udah di rumah aja. Tadinya jadi kapok. Ya silahkan membaca surat-surat panjang tapi ambil 2 ayat, 3 ayat. Saya sering mengambil surat-surat panjang tapi diamnya 2 ayat saja, 2 ayat, 3 ayat udah. Gak usah panjang-panjang gitu. Atau surat-surat yang pendek seperti itu. Summarka hatta tatmi'anna raki'an. Kemudian rukulah sampai tumaninah di dalam ruku. Jadi setelah baca surah Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku. Di dalam ruku pun harus tumaninah. Jadi tumaninah ini artinya tenang, itu ya, ukuran subhanallah. Jadi jangan baru ruku udah apa? Udah cepet-cepet gitu. Baru saja ruku begini udah langsung. Jadi santai, tenang gitu, jangan terburu-buru. Walaupun sholatnya buru-buru, tapi jangan sampai kecemetan banget gitu. Jadi tumaninahnya tetap harus ada. Summarfa hatta
ta'tadila qaiman, kemudian bangunlah sampai berdirinya itu tegak. Jadi setelah apa? Setelah bangun dari ruku, ruku misalkan sami Allahu liman hamidah, sampai posisi badan ini tegak. Ya, tegak. Tegak lurus si badannya. Semasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian setelah itu sujudlah kembali, sujudlah sampai tumaninah di dalam sujud. Jadi setelah ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud. Di dalam sujud pun harus tumaninah, tenang, jangan terburu-buru, itu ya. Dalam sujud pun seperti itu. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah hatta tatma'inna jalisan, sampai tumaninah di dalam duduk. Berarti duduk apa? Duduk antara dua sujud, kan sujud sujud, kemudian Allahu Akbar. Pada saat duduk di antara dua sujud itu pun harus tumaninah. Itu ya. Jangan terburu-buru. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi yang kedua dibarengi dengan tumaninah. Tadi duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud lagi yang kedua. Tadi dalam sujud pun kita harus tumaninah, tenang. Jangan terburu-buru sujudnya. Summa fa'al zalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal yang demikian itu di dalam sholatmu. Berarti kan setelah kita sujud yang kedua, kalau masih rakaat pertama, berarti kita harus apa? Bangkit kan? Bangkit, berdiri. Pertanyaannya Pak, posisi ketika bangkit itu, apakah tangannya itu meletakkan ke tempat apa, ke bawah, atau misalkan tangan ini dalam keadaan terkepal? Bapak Ibu kan sering melihat gitu ya. Ada orang ketika bangun dari sujud, tangannya itu ada yang terbuka. Kan dari sujud kan ada yang begini, ada yang begini. Pertanyaannya, mana yang harus kita pakai? Atau misalkan dasar dalilnya itu apakah ada atau tidak? Ada yang begini kan? Berdiri. Ada yang tangan dalam keadaan apa? Terkepal. Baik, kita tengok hadisnya. Di dalam kitab Hasyiah Al-Qalilubi wa Umairah juz 2 halaman 499. Ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari sahabat Malik bin Al-Huwairis. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi mengangkat ra'sahu kepada kepalanya, ya. Minas sajdati saniyati, dari sujud yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua mau bangun ke atas itu, jalasa, kemudian Nabi duduk dulu. Ya seperti tadi posisinya. Jadi bangun dari sujud, jangan langsung. Kan ada yang begini juga, ada kan langsung. Tapi duduk dulu. Nah, dari hadis yang barusan dibaca, duduk dulu, baru mau begini, nanti kita lihat hadisnya.
Jadi Nabi itu duduk dulu. Ya. Wa'tamada, kemudian Nabi bertumpu, dan Nabi bertumpu alal ardi, ke lantai. Dan Nabi bertumpu tangannya ke lantai. Summa qoma, kemudian berdiri. Pertanyaannya, Pak, bertumpu di sini apakah tangannya begini atau tangannya begini? Maka dalam hadis ini adalah tangannya itu bertemu, maksudnya begini. Nabi itu membuka tangannya itu apa begini. Terus mana keterangan hadis yang mengatakan ketika sholat itu tangannya apa? Mengepal. Nah, ini hadisnya dari Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi hadis yang ketika mau berdiri bangkit dari sujud, tangan yang mengepal, hadisnya itu. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu an, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau bangun dari mana? Bangun dari sujudnya, dari salatnya, wada'a yadaihi, Nabi meletakkan kedua tangannya alal ardi kama yado'a al-azinu, seperti meletakkannya orang yang membuat adonan tipung. Jadi tangannya dalam keadaan begini. Nah, ini dalil hadis yang banyak orang yang melakukan ketika bangkit dari sujud, tangannya dalam keadaan terkepal. Berarti boleh begini, boleh juga begini. Tapi nanti kita lihat komentar para ulama. Ya. Sekarang kita akan lihat komentar ulama Ibnu Shalah. Imam Ibnu Shalah fi kalamil wasit, di dalam kitab Al-Wasit. Jadi komentar dari Imam Shalah terhadap hadis yang tadi riwayat dari sahabat Ibnu Abbas yang ketika bangun itu tangannya dalam keadaan mengepal. Kata beliau, hadal hadisu la yasihu wa la yu'rafu wa la yajuzu ayyuhtajja bihi. Jadi kata Imam Ibnu Shalah, hadis ini adalah, jadi mengomentari dalam kitab Al-Wasitnya, la yasihu, tidak sah, wa la yu'rafu, dan tidak dikenal, wa la yajuzu, dan tidak boleh ayyuhtajja, dijadikan sebagai dalil. Jadi ini komentar Imam Ibnu Shalah dalam kitab Al-Wasit mengenai tentang hadis Nabi yang tadi ketika bangun dari sujud tangannya dalam keadaan terkepal. Tadi komentari oleh Imam Ibnu Shalah bahwa itu hadisnya tidak sahih dan dikenal dan tidak dikenal, bahkan tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Sekarang komentar dari Imam An-Nawawi, waqala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Al-Muhadzab, hada hadisun dhaifun. Jadi kata Imam Nawawi, hadis ini dikatakan hadisnya hadis dhaif. Au batilun la aslalahu, atau hadisnya batil yang tidak ada sanadnya. Tah kemudian Imam Nawawi pun mengomentari dalam kitab Al-Majmu'. Wa qala ankara an-Nawawi fil Majmu'i. Imam An-Nawawi mengingkari kesahihan hadis tersebut, ya, dalam kitab Al-Majmu'. Ya, berarti ya silahkan saja itu malah, ya. Mau tangannya begini ketika bangun dari sujud, mau tangannya mengapa begini, boleh, silakan. Cuman tadi komentar-komentar dari para ulama, dari Imam Ibnu Shalah dan dari Imam An-Nawawi, hadisnya kata Imam Nawawi itu hadisnya hadis dhaif. Silakan, kita tidak
mempermasalahkan hal yang demikian. Silahkan saja ya. Yang penting kita mengetahui ilmunya dulu ya. Kenapa orang banyak melakukan hal demikian? Makanya sekarang baru kita tahu hadisnya tadi ya. Kemudian komentar-komentar dari para ulamanya seperti itu. Silakan saja. Mau tetap saya mah selama ini pakai tangannya dalam keadaan mengkepal, ya boleh silahkan. Ya. Atau saya mah dari awal memang tangannya begini, bagus silahkan, silahkan saja. Kita tidak menyalahkan satu sama lain. Kalau kita menyalahkan satu sama lain nanti bahaya. Bahaya nanti masjidnya jamaah terpecah. Ini jangan mempermasalahkan hilafiyah gitu. Enggak. Ini hanya sekedar ilmu saja, silahkan. Pengamalannya diserahkan ke bapak masing-masing. Saya tidak memaksakan, bapak harus begini, enggak. Silahkan tergantung bapak, mau pakai yang mana. Mau dalam keadaan posisi tangannya begini, boleh. Mau dalam keadaan tangannya mengepal pun, boleh, silahkan. Baik. Akhrajahu as-sab'ah. Diriwayatkan oleh imam yang 7. Jadi perawi hadis ini adalah ada 5 yang meriwayatkannya. Pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Jadi diriwayatkan, dikeluarkan hadis tersebut diriwayatkan oleh imam yang 7. Walil Bukhari walabdu lil Bukhari, dan lafaz riwayat Imam Al-Bukhari wali Ibni Majah, dan riwayat Imam Ibnu Majah bi isnadi Muslimin, dengan sanad Muslim. Hatta tatma'inna qa'iman. Jadi sampai berdirinya itu tenang ya, hingga tumaninah. Jadi berdirinya sampai tumaninah. Wa misluhu, dan hal yang serupa fi hadis Rifa'ah bin Rafi', terdapat dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad, menurut riwayat Imam Ahmad wa Ibni Hibban dan Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'iman, sampai berdirinya tenang ya, tumaninah. Wali Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, fa'akim sulbaka hatta tarji'a al-izam. Fa'akim, maka tegakkanlah, sulbaka, tulang punggungmu, hatta tarji'a, sampailah kembali, al-izamu, tulang-tulang itu seperti semula. Jadi baik ketika pada saat bangun dari ruku, posisi badan kita harus tegak, lurus. Begitupun pada saat bangun dari sujud, maka berdirinya pun harus dalam keadaan tegak. Jadi jangan miring ya. Kalau misalkan tidak ada rukhsah, tidak ada uzur, si badan itu harus miring, ya boleh, silakan kalau ada rukhsah. Atau bahkan posisi ketika berdiri saja jangan apa? Jangan mungkuk. Kecuali kalau orangnya mungkuk ya. Beda. Misalkan begitu lalu begini nih, ini kan mungkuk, nunduk, maka tegakkan badan kita, tegakkan begini. Jadi jangan begini, karena kita pengen khusyuk begini, sampai begini, jangan. Ya, tapi tegakkan badannya, tegakkan. Ya, posisi badannya ditegakkan. Jangan miring, jangan nunduk, kecuali kalau ya orang-orang yang sudah sepuh memang ya sudah bungkuk, itu mah nggak jadi masalah. Walin Nasai, dan menurut Imam An-Nasai, dalam riwayat Imam An-Nasai wa Abi Daud, dan riwayat Imam Abi Daud, min hadis Rifa'ah bin Rafi, dari hadis Rifa'ah bin Rafi, innaha, sesungguhnya, la tatimmu, tidaklah sempurna, salatu ahadikum, salat salah satu di antara kalian, hatta yusbigal wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudu, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah memerintahkan, thumma yukabbira,
Allah Ta'ala, summa yukabbirullah Ta'ala, kemudian bertakbir, wa yahmadahu, dan memuji Allah, wa yusniya alaihi, dan sana itu sama ya, seperti memuji Allah. Baik. Maka sekali lagi ketika kita mau berdiri untuk sholat atau ketika kita mau melaksanakan sholat, maka apa yang harus kita lakukan? Terlebih dahulu kita harus mengambil wudhu. Ya, wudhu dalam arti di sini adalah untuk menghilangkan apa? Hadas kecilnya. Kalau bapak masih punya hadas besar, yang harus mewajibkan untuk mandi, mandi dulu. Ya, diwajibkan mandi dulu. Seperti itu. Dan di dalam wudhu tetap kita harus memperhatikan rukun-rukunnya. Kemudian dalam kesunahannya pun laksanakan, kita tetap memperhatikan kesunahan, wajib dan sunnahnya di dalam wudhu. Misalkan dalam masalah niat, ini kan wajib. Niat dilakukan pada saat indah ghusli awali juz'in, pada saat membasuh muka, maka dibagi dengan niat seperti itu. Bahkan para ulama dalam hal perkara sunnah saja tetap harus kita perhatikan, walaupun hukumnya sunnah, tapi tetap kalau bisa lakukan kesunahan tersebut. Ya. Salah satunya apa yang disunahkan di dalam wudhu? Baca bismillah. Kemudian terlebih dahulu cuci tangan, kedua tangan kita sebelum apa? Sebelum kita memulai untuk melaksanakan wudhu. Kemudian kesunahan dalam wudhu itu berkumur-kumur. Kemudian wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, silahkan. Cuman istinsyak itu kalau tidak terbiasa agak susah. Pas ngisepnya tuh langsung apa? Sakit gitu. Hidungnya tuh langsung apa? Nyelek gitu ya kalau tidak biasa mah. Pas kita memasukkan air, dihirup ke dalam hidung, kalau tidak terbiasa nyerek gitu, agak sakit. Dan ini bagus kata ulama, bahkan itu bisa membersihkan berbagai macam penyakit. Apalagi di saat kemarin-kemarin ramainya corona gitu. Maka dengan intinsyak ini itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit, virus-virus yang ada di dalam hidung, dalam tubuh kita itu akan keluar. Subhanallah, itu menurut penelitian. Dan memang ya ini dalam Islam itu bahkan dari dulu Nabi itu mencontohkan seperti itu ya. Dalam hal intisyak saja manfaatnya itu lebih besar. Ya, manfaatnya bisa kita rasakan. Dari segi kesehatan itu bisa menghilangkan berbagai macam virus, penyakit yang ada dalam diri kita dengan intisyak tersebut. Maka kalau bisa silahkan lakukan. Nah ini kesunahan di dalam wudhu. Kemudian mencela apa? Jari-jari, baik jari tangan ataupun jari kaki. Pada saat membasuh kedua kaki, misalkan kaki kanan itu disela-sela dengan apa? Dengan kelingking kiri disela-sela. Misalkan ini kaki dari bawah, sela-sela begini. Ketika membasuh kaki yang kiri dengan kelingking kanan, sela-sela lagi. Terus ke atas. Tujuannya apa? Untuk membersihkan. Kalau misalkan ada air yang tidak masuk ke dalam dengan sela-sela itu, insya Allah akan masuk. Sehingga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kaki kita. Kemudian wa takhlilul lihiyati. Begitupun menyela-nyela jenggot. Kalau misalkan ada jenggotnya disela-sela. Itu ya. Apalagi misalkan jenggotnya yang jenggot tebal. Jadi antara jenggot tebal tipisnya itu dilihat dari jarak 100 meter. Ketika tidak terlihat daleman kulitnya ini, itu berarti dikatakan jenggot itu tebal. Tapi ketika dilihat dari jarak 100 meter, kelihatan kulitnya, maka itu dikatakan jenggotnya tipis. Dan bagi yang jenggotnya tipis, wajib air itu masuk kemana? Ke dalam. Harus dibasahin. Misalkan air. Basahin.
Tah kalau jenggotnya tebal, itu cukup aja apa? Di sela-sela saja itu sudah cukup. Kalau jenggotnya tebal. Kecuali kalau jenggotnya tipis, maka harus dimasukkan ke sini. Air bahkan harus masuk. Wah, sebelumnya dimasukin dulu air. Supaya kebasuh ke dalam. Terus apakah ini jenggotnya termasuk tebal atau tipis? Nah, ini masih tipis. Ada lagi yang lebih tebal. Gitu ya. Yang lebih tebal lagi ada. Maka air ini harus masuk ke dalam. Sela-sela. Sela-sela. Diselanya dengan apa ya? Dengan tangan. Dimasukkan jari-jarinya ke sini. Nah, di sela-sela begini. Nah, seperti itu. Jadi harus sering-sering dibasuh. Kalau gak sering dibasuh ntar kotoran. Kutu ntar apa? Nempok didinya gitu. Ya, maka harus sering apa? Dibasuh. Air itu harus masuk ke dalam. Nah, ini kesunahan di dalam wudhu. Maka kalau bisa lakukan. Walaupun hukumnya sunnah. Seperti itu. Bahkan kita pun harus memperhatikan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam wudhu. Ini para ulama tuh sampai begitu. Kalau yang wajib, itu sudah tentu harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Tapi perkara yang sunnah tetap diperhatikan oleh para ulama. Kalau bisa lakukan. Bahkan terhadap perkara-perkara yang dimakruhkan di saat wudhu pun harus diperhatiin. Salah satunya Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Fiqhul Manhaj ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi disebutkan bahwa ada 7 kemakruhan di dalam wudhu. Pertama, boros dalam menggunakan air. Jadi jangan terlalu boros dalam menggunakan air di saat wudhu. Kalau misalkan di sini airnya itu kan banyak ya, ketika dibuka keran, maka cara bukanya jangan terlalu banyak, jangan dipulkan. Udah sedikit aja, yang penting ngocor. Itu sudah cukup. Nah, supaya tidak boros dalam air, menggunakan air. Itu hukumnya makruh ketika israf, jadi terlalu boros. Yang kedua, kemakruhan di dalam wudhu itu mendahulukan basuhan yang kiri. Yang seharusnya kanan terlebih dahulu didahulukan, ini mah yang kiri didahulukan, itu makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, mengusap anggota wudhu dengan handuk, kecuali kalau ada uzur. Jadi kalau sudah wudhu, usahakan jangan dilap. Bapak, ibu, ketika habis wudhu, usahakan jangan dilap pakai handuk. Biarkan saja kering, begitu saja keringnya. Jadi jangan dikeringin dengan apa? Dengan handuk. Justru setiap anggota badan yang kena air wudhu, itu nanti di akhirat wajah kita itu akan bercahaya. Jadi setiap anggota badan, baik tangan, kaki, muka, semua yang terkena air wudhu, basuhan air wudhu, muka kita, badan kita itu akan bercahaya. Makanya jangan apa? Jangan dilap. Bahkan hukumnya makruh mengelapnya itu. Setelah wudhu dilap itu makruh. Biarkan saja kering begitu saja. Kemudian yang keempat, kemakruhan di dalam di saat wudhu itu memukul wajah dengan air. Jadi apa? Ketika basuh muka, misalkan, kan ada orang apalagi yang dia sedang punya penyakit apa? Was-was. Kalau dia punya penyakit was-was, membasuh muka itu, itu kan sakit kalau keras-keras mah ya. Kalau terlalu keras kan sakit tuh muka. Maka jangan terlalu apa dipukulkan ke muka gitu. Biasa aja udah, ambil air wudhu. Nah, tenang. Udah. Jadi jangan apa? Kecuk. Nah, kalau orang yang mamang, was-was itu biasanya begitu. Ada juga yang begitu wudhu tuh. Jadi kekeceprekan wudhu tuh, ya. Bahkan wudhu itu bisa lama. Bisa 15 menit wudhu doang. Ada yang wudhunya sampai setengah jam. Itu wudhu doang. Itu karena merasa bahwa aduh, belum sah gitu. Jadi merasa dalam perasaannya itu kayak belum sah wudhu yang dilakukan.
Sehingga dilakukan terus-menerus, diulang lagi, diulang lagi. Bahkan dalam niat saja. Nawaitu. Nawaitu. Wah, terus aja begitu. Nah, saya dulu punya teman begitu. Ini mah di kamar mandi. Lama. Kalau wudhu. Lama gitu. Bahkan ketika mau memulai sholat. Itu juga lama. Imam itu sudah selesai baca Fatihah. Dia baca surat. Sudah akhir. Baru dia. Allahu Akbar. Baru ikut ruku. Berarti kan itu udah ketinggalan lama gitu ya. Mulai dari takbiratul ihram. Imam baca surat sudah mau di ujung. Baru dia Allahu Akbar. Baru bener. Coba kalau benerin dari awal gitu. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, udah. Yang penting niatnya niat sholat maghrib, makmum karena Allah. Kalau mau dipanjangin ya silahkan. Kalau dulu kita di pesantren kan belajar sampai apa? Sampai pul. Niat sholat maghrib 3 rakaat, makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Panjang, gitu ya. Itu kita kan latihan. Ya. Pada saat itu latihan boleh, gak apa-apa, silahkan. Pada saat kita niat Allahu Akbar, niat sholat maghrib 3 rakaat, misalnya niat sholat maghrib makmum 3 rakaat karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Atau niat sholat maghrib makmum karena Allah, itu sudah cukup juga. Nah, dulu kita belajar sampai panjang, ya kita belajar dalam rangka belajar, membiasakan. Jadi ngambil niat gitu. Bisa enggak dengan ukuran panjang seperti itu ketika takbir sudah bisa ngambil niatnya begitu atau tidak? Gitu ya. Itu latihan kita dulu begitu. Kemudian menambah jumlah basuhan lebih dari 3 kali. Nah, ini pun makruh. Jadi menambah basuhan lebih dari 3 kali makruh. Misalkan membasuh tangan 4 kali atau misalkan 5. Jadi menambah basuhan lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Cukup 3 kali. Kemudian meminta orang lain untuk membasuhkan anggota badan kita tanpa ada uzur, itu pun makruh. Yang ketujuh terakhir, terlalu banyak berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa, ini pun makruh. Ya dikhawatirkan kalau orang sedang puasa kumur-kumurnya terlalu banget sampai nanti kan kalau airnya ketelan gimana? Jadi batal puasanya gitu. Jadi jangan terlalu lah. Kalau sedang puasa seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hal wudu tadi para ulama sangat betul-betul memperhatikan baik yang wajibnya, yang sunnahnya, bahkan yang makruhnya pun harus tetap kita perhatikan. Seperti itu. Tadi dalam praktek ketika ruku maka harus memperhatikan tumaninahnya. Jadi harus tenang gitu ya, jangan terlalu kecepatan. Kemudian bangun dari ruku pun demikian, tegak, berdiri, jadi badannya sampai lurus, berdiri tegak gitu. Pada saat sujud pun demikian, harus dengan tumaninah, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 hadis yang sudah kita sampaikan mengenai dari bab sifat salat tersebut. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan insyaallah kita semua bisa memahami, bisa mengambil ilmunya. Mudah-mudahan dalam hal ibadah, baik dalam praktek wudunya, praktek salatnya, kita terus menyempurnakan ya. Dalam hal menyempurnakan praktek ibadah kita sehingga insyaallah ketika kita sempurna dalam wudu, sempurna di dalam salat, baik gerakan-gerakannya, insyaallah akan ada nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ketika salat kita, wudu kita dibarengi dengan ilmu, maka insyaallah salatnya, wudunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya
silahkan untuk bertanya. Yang belum paham bisa ditanyakan, silahkan. Silahkan Bapak. Ya. Baik. Membaca surah Al-Fatihah ini hukumnya wajib, termasuk salah satu rukun sholat, baik imam ataupun makmum, tetap harus dibaca. Terkecuali ketika makmum ini makmum masbuk. Makmumnya makmum masbuk, misalkan ketinggalan, di saat makmum ini ikut, takbir Allahu Akbar, ternyata imam sudah membaca Fatihah di akhir. Setelah baca Fatihah di akhir, baca surat. Si makmum belum apa? Sampai selesai baca Fatihahnya. Atau misalkan belum keburu baca Fatihah. Maka bagi makmum masbuk, tidak harus dianjurkan terus membaca Fatihah. Ikutin saja imam. Ketika imam sudah ruku, ikutin ruku. Jadi jangan terus ngedeluk baca Fatihah. Ya. Menyelesaikan, gak usah, langsung aja ketika imamnya ruku. Begitupun pada saat makmumnya misalkan mengikuti dari awal, ya, imam sudah baca Fatihah selesai, kan makmum baru kan membaca apa? Fatihah. Imam baca Fatihah selesai, ketika pada saat itu makmum kan mendengarkan tuh. Setelah Fatihah selesai, imam baca surat, makmum baru membaca surat Fatihah. Tak pada saat imamnya baca surat pendek, ternyata yang dibaca Al-Ikhlas. Si makmum masih baca surah Fatihah, belum sempat selesai akhir, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sudah apa? Ruku. Tak, kalau misalkan menyelesaikan bacaan Fatihah itu tidak bisa sampai akhir, gak usah dipaksain sampai akhir. Udah ikut aja apa? Ikut aja ruku bersama imam. Kenapa? Insya Allah bacaan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa menyelesaikan, tidak sampai tertinggal beberapa rukun, maka ya silahkan. Tapi kalau bisa mengakibatkan dengan menyelesaikan bacaan Fatihah itu tertinggal dari imam, mendingan langsung ikutin langsung imam. Jadi jangan sampai menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Ya, karena bacaan Fatihah kita tadi sudah ditanggung oleh imam, sedangkan mengikuti imam itu hukumnya wajib juga. Maka udah, ketika imam ruku, kita ikut ruku walaupun Fatihahnya belum selesai. Seperti itu Pak. Ada lagi silakan. Ada lagi? Ada yang tanyakan? Suara saya agak serak gitu ya. Mohon maaf nanti belum bisa jadi imam. Ini udah agak lumayan. Kemarin agak ini suaranya habis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau gak ada, kita cukup sekian. Insya Allah dianggap semuanya paham. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti semuanya dianggap sudah paham. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan pribadi saya. Demikian, kalau memang ada ikhtilaf di dalam fikih, maka sikapi dengan bijak. Ketika ada ikhtilaf di dalam fikih, maka sikapi dengan cara bijak. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.